semua? Kita akan berdoa. Berdoa boleh ribut enggak? Enggak. Berdoa boleh ganggu teman kiri kanan enggak? Enggak. Jadi berdoa yang baik seperti apa? Lipat tangan, tutup mata, tidak bersuara. Ya, kita doa ya. Tidak ada suara lagi. Kalau ada suara, saya tidak akan memulai berdoa. Ada temannya yang masih bicara. Kita berdoa. Bapak, kami datang ke hadapan-Mu pada pagi ini. Terima kasih untuk kembali kami Engkau bangunkan di pagi ini. Terima kasih untuk setiap kesehatan dan pemeliharaan-Mu. Pagi ini kami akan merayakan kelahiran-Mu ke dunia. Kristus menjadi manusia. Kami bersyukur untuk kepedulian-Mu bagi setiap kami. Kami yang tidak memiliki pengharapan boleh memiliki pengharapan. Kiranya melalui perayaan Natal pada pagi ini kami kembali boleh memiliki makna Natal sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.
lihat nggak tadi Miss Betaria bawa teman loh? Kalian ada lihat nggak? Kok nggak kelihatan lagi di mana ya? Ada yang mau bantu cariin nggak ya? Di mana? Oh, di sana. Di mana? Di mana ada lihat? Bantu cariin yuk. Kita cari dulu. Di mana? Ada yang lihat nggak? Di mana ya? Wah, siapa ini? Oh, jadi kamu bersembunyi tadi? Gak mau pergi ke acara Natal kan meriah loh. Kenapa kamu gak mau pergi? Hah? Oh, jadi kamu gak mau pergi ke acara Natal karena gak punya baju baru sama sepatu baru ya? Oh, jadi begitu ya Nina. Mau gak dengar sesuatu dari Ibu Betaria? Oke, sekarang Nina duduk dulu ya. Boleh gak dia duduk? Duduk di mana ya? Ada yang mau duduk bareng dia? Oh, kalau mau di mana? Duduk di mana? Oh, duduk di sini aja deh, di bawah sini aja ya. Tadi temannya Ibu Betaria tadi gak mau katanya datang ke Natalan karena apa? Karena apa? Malu, malunya karena apa? Oh, gak punya baju baru sama sepatu baru. Emang kalau pergi Natal harus yang baru-baru ya? Enggak juga. Bukan seperti itu kalau kita Natal. Natal itu bukan hanya kita pakai baju baru, sepatu baru, bukan hanya itu saja. Mau dengar nggak? Kita harus ngapain kalau di hari Natal? Mau? Mau ya? Nah, ini tadi kata Miss Betaria, ternyata Natal itu bukan hanya loh, kok masih ada suara-suara ya? Gimana kalau mau dengar cerita firman Tuhan tapi masih ada suara? Kok masih ada suara? Kalau dengar firman Tuhan, boleh ribut-ribut? Boleh ngomong sama teman? Tidak boleh. Coba tangannya dilipat, duduk rapi, siap dengar firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau dengar berita nyata tentang kelahiran Yesus. Nah, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini itu bukan hanya sekedar kita merayakan mau semuanya bagus, tetapi Tuhan Yesus lahir di momen Natal ini kita diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Nah, ada satu bagian Alkitab, ada yang tahu nggak? Ibu Betaria hari ini mau
Yang pertama, kita harus mengucap syukur atas kasih Tuhan. Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan kita. Sama-sama ikuti Miss Betaria bicara ya. Boleh? Boleh. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah datang untuk menyelamatkan aku. Iya, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Yang kedua adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kasih tahu ke semua orang bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Kasih tahu sama siapa? Ayo kasih tahu sama siapa aja biasanya? Kasih tahu sama? Iya, mama sama papa. Terus kasih tahu sama siapa lagi? Teman-teman. Terus teman-teman. Oh, Koko, Cece, Kakak, ya sama abang. Terus adik, nenek, kakek, ya, ompong, iya, mama, betul, ya, semua orang harus tahu bahwa Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk apa Tuhan Yesus datang? Untuk apa? Untuk menyelamatkan dari dosa. Maka dari itu kita harus kasih tahu sama semua orang, mama, papa, kakak dan adik kita, dan semua harus bisa kita kasih tahu ya. Dan kita harus hidup di dalam terang. Nah, sampai di akhirnya ya. Tadi Mina tadi nggak mau dia datang ke acara Natal karena mau pakai apa? Nggak mau karena nggak pakai baju baru atau sepatu baru. Tetapi hari ini kita tahu bahwa Natal itu bukan hanya acara meriah saja, dan Natal itu juga bukan sekedar kita punya dapat hadiah. Ibu Betaria masih mendengar lagi nih. Kok ribut ya? Kok di sebelah sini ada yang ribut ya? Kok yang di sebelah sini? Masih ada suara. Di sini juga masih ada suara. Di sini juga masih ada. Yuk, coba kita sama-sama ambil kunci ke kantong. Kunci mulutnya. Habis itu simpan. Jangan dibuang, nanti nggak bisa dibuka, ya. Oke. Sudah? Boleh dengarkan lagi Ibu Betarianya? Boleh? Boleh? Berarti mulutnya Natal tadi bukan hanya sekadar kita ada acara meriah. Natal juga bukan karena kita mau dapat
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Kau mengirimkan anakmu yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk mengambil kami dari gelap menuju terang yang terbaik. Kiranya Tuhan, di momen Natal ini kiranya kami boleh menceritakan itu melalui setiap ibadah ataupun perayaan yang kami kerjakan, dan melalui sukacita yang kami tampilkan, kami boleh menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang mengorbankan Kristus Yesus untuk mengeluarkan kami dari gelap kepada terang. Dan kiranya Tuhan, tolong kami semua dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Salam bina kasih. Miss Betty juga mengasihi kalian semuanya. Yang terhormat Bapak atau Ibu dari Gereja Kristen Protestan Jambi, hari ini diwakilkan oleh Simkalas. Terima kasih kehadirannya. Bapak Badan Pengurus Harian Yayasan Kristen Bina Kasih Jambi, yaitu Pak Dedi. Kemudian Bapak Direktur Jambi yang saat ini hadir, terima kasih. Yang terhormat juga untuk Bapak Kerohanian kita, Pak Ustaz, serta seluruh tim atau pembinaan yang hadir pada hari ini. Kami bersyukur untuk undangan yang telah dihadiri. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang hari ini boleh hadir mendampingi anak-anak kita dalam perayaan KBTK Kristen Bina Kasih. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal untuk kita semuanya. Ya, hari ini adalah hari yang sangat bersukacita untuk kita. Semuanya kita berbahagia karena Kristus lahir di dalam hati kita semua, dan Kristus menjadi penolong dan penebus kita. Kalau biasanya kita berbicara tentang bulan Desember, itu selalu kita mengenal akan banyaknya diskon, banyaknya hari libur, banyaknya tempat-tempat yang ingin kita kunjungi. Tetapi hari ini kita diingatkan bagaimana kita menjadi pribadi yang berkesempatan untuk memuliakan Tuhan. Saya tertegun ketika tema ini diambil. Apakah hari ini adalah hari terakhir kita untuk memuliakannya di dunia ini? Apakah besok yang terjadi? Bagaimana dengan generasi selanjutnya? Tetapi Tuhan memberikan ruang, waktu, dan tempat untuk kita, di mana kita boleh memuliakannya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari kita meresponi Natal ini dengan hari spesial di hati kita, menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang membanggakan hati Tuhan, membanggakan orang tua, membanggakan masyarakat. Kiranya Tuhan tetap ada di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
penampilan hibur.
ngobrol ya. Diharapkan juga orang tua bisa tenang, kita mau berdoa bersama-sama. Kalau sudah tenang, baru berdoa pimpin ya. Masih ada suara. Iya. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sukacita kami boleh rasakan bersama-sama dengan KB TK Bina Kasih yang boleh merayakan Natal kelahiranmu. Acara demi acara kami boleh lalui, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk jadi lelah daripada guru-guru, demikian juga dengan orang tua yang mendukung acara ini. Kami bersyukur untuk anak-anak yang luar biasa, yang hebat. Mereka boleh memuliakan Engkau dengan segala keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kiranya di hari Natal ini, hari kelahiran-Mu, bukan hanya sekedar kemeriahan, tetapi benar-benar Yesus yang datang ke dunia lahir di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau pimpin sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.